langsung ke herbanya. Jadi mau tidak mau harus diberi misalnya ternyata riwayatnya tensi sebisa mungkin jangan ke arah kalau untuk stroke ini mohon maaf lah ya. Kalau ke arah stroke jangan ke arah obat kimia dulu. Bahkan bahkan itu untuk pengencer darahnya jangan kimia karena pengencer darah kimia sifatnya dingin. Kalau dipakai untuk orang yang tipe panas, sindromnya panas nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk sindromnya dingin, mesti dia akan tambah kacau. Termasuk nanti jadi semakin lemah organ geraknya, ekstremitasnya, gara-gara herbanya cenderung dingin. Jadi di sini untuk hipertensi ya ada ramuan saintifik yang Indonesia punya, meskipun saya juga campuran ya nanti ya Cina Indonesia. Ada seledri, pegagan, kumis kucing, teloma, kunyit, meniran ya ini bisa dipakai. Tapi dari kebanyakan herba ini sifatnya adalah dingin, harus hati-hati. Jadi ini bisa digunakan untuk kasus stroke dengan riwayat histori hipertensi em, dengan masih kondisi lembab panas. Maka ini bisa digunakan, ya, bisa digunakan. Ini kecenderungannya hampir semuanya arahnya ke dingin. Ya, silakan nanti bisa dibaca misalnya pegagan Centella asiatica. Dia sifatnya bitter, cold, ya apa dingin dan pahit, cenderung pahit walaupun pahitnya tidak sepahit Sambiloto. Jadi sifatnya membuang panas, clear head hyperthermia dan menyebabkan kencing, ya. Membuang panas bisa lewat kencing dan juga eh, dia juga bisa membuang toksisitas, jadi darah yang kotor karena adanya toksin, entah itu karena 4P tadi, ya, pengawet, pengembang, perasa, pewarna, ya, itu bisa menggunakan ini, pegagan. Kemudian ada kunir, ya, ini untuk memblokir stasis, ya, makanya sering digunakan pada kasus nyeri haid karena darah gumpal, ya, darah menggumpal, ini bisa membuka blokiran itu. Dan juga efek daripada angin ya, mengusir angin masih bisa. Dan kalau ada rasa sakit, nah ini bisa untuk sebagai anti nyerinya, meskipun kecil ya. Jangan jangan kemudian sakit, kemudian dikasih ini, kemudian sakitnya berkurang, belum tentu. Apalagi kalau ramuannya ditambah gula. Jadi kalau ada orang nyeri dikasih gula, itu nyerinya makin makin menjadi, ya. Jadi kalau mau menggunakan kunir untuk anti nyeri, jangan ditambah gula. Kemudian rumput lalang, ya ini juga sama diuretik, membuang panas sifat dingin. Kumis kucing, ini juga arahnya nanti ke arah dingin. Ini sebagai pendingin ginjal ya, sorry pendingin hati yang panas pakai kumis kucing. Makanya kumis kucing bisa digunakan untuk batu empedu dan juga batu ginjal. Ya, batu ginjal karena hati yang panas. Termasuk juga nanti ada meniran ya, sama ini menenangkan jiwa juga, menenangkan jiwa, liver dan juga membuang panas ya, membuang juga racun ya. Makanya pahitnya tidak sepahit, ada pahitnya tapi ada unsur manisnya dikit ya. Warnanya ada kekuningannya, ada hijaunya. Ya. Kalau kumis kucing itu arahnya lebih ke ungu sebenarnya. Hijau ada ke ungu-unguan. Ya, hijau ke ungu-unguan. Seledri dingin jelas ya, diuresis ya. Oh, paling bagus berupa perasan dari blenderan dari teman yang membuat ramuan antara yang direbus sama di blender diperes cepat ini untuk menurunkan tensi. Tapi untuk tensi panas, bukan tensi dingin. Nah, kalau untuk kondisinya ternyata dingin dan dia ada hipertensi, maka nanti harus ada tambahan lagi herba-herba yang sifatnya hangat. Nanti akan kita bahas di herba tonik atau pengencer darah. Kalau untuk kolesterol, kita juga bisa gunakan ramuan ini, daun jati Cina, Belanda, Tempuyung, teh, temulawak, kunyit, dan juga meniran lagi. Oh, berarti bisa tuh kalau kolesterol hipertensi, meniran masuk sudah tuh. Berarti paling nggak cari meniran. Ini ramuan tapi ya. Ini jati Cina, ya. Nah, ini biasanya jati Cina kalau di saya lupa kayaknya kalau di POM kalau mendaftarkan herba dengan daun jati Cina agak sulit ini. Karena kalau salah dosis kebesaran masalah nanti. Dan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus orang yang stroke tapi BAB-nya nggak lancar. Kan ada ya gerak peristaltiknya jadi melemah. Makanya bisa ditambah ini tapi harus dikuat penambah tonik limpa untuk arah tonik limpa paru untuk arah nanti gerakan penguat gerak peristaltik daripada usus, terutama usus besar. Usus besar kan pasangannya paru. Kemudian jati Belanda ya, ini untuk kolesterolnya.
Jadi di sini permainannya ada di sini. Kemudian ditambah tempuyung karena kolesterol itu melemahkan ginjal. Karena efek daripada viskositas darah yang tinggi karena adanya kolesterol menyebabkan filtrasi ginjal berat, ya. Maka biasanya akan menyisakan semacam pengotor residu di ginjal. Maka tempuyung salah satunya untuk membersihkan ginjal efek daripada tingginya hiperkolesterolemia, ya. Dan itu bisa juga menjadi solusi pembersih ginjal karena adanya endapan-endapan yang lain seperti